Pada suatu hari, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terdapat dua mahasiswa yang bernama Komala dan Sari. Mereka adalah mahasiswa dari Prodi PGMI kelas Z. Kami sudah mempermusyawarahkan bersama-sama bahwa Komala dan Sarilah yang terpilih sebagai Kosma dan Wakil Kosma kelas Z. Dan di sini kami sedang mempersiapkan untuk pemilihan pada hari berikutnya. Keesokan harinya, tibalah kami untuk memilih Kosma dan Wakil Kosma menurut pendapat masing-masing. Pemilihan Kosma kali ini ada kandidatnya ada Komala, yang kedua ada Sari. Untuk pemilihannya akan segera dilakukan. Sebelum pemilihan, kami diharapkan berkumpul bersama untuk mendengarkan visi misi dari mereka masing-masing. Tidaklah asing bagi kita jika mencalonkan jabatan, pasti ada kecurangan. Dan kami pun memilih Kosma menurut hati nurani masing-masing, tanpa adanya paksaan dan suapan. Namun, perlu kita ingat kembali bahwa sesuatu yang dimulai dengan kecurangan tidak akan menang. Dan akhirnya, yang terpilih menjadi Kosma adalah Sari. Karena dialah yang terpilih secara jujur tanpa suapan dan paksaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jenis-jenis demokrasi ada 4 macam. Yang pertama, demokrasi Pancasila tahun 1945 sampai tahun 1950. Yang kedua, demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang keempat, ekonomi. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Apa saja sih macam-macam demokrasi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak baik-baik materi yang akan saya paparkan. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan suatu sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari suatu rakyat melalui perwakilan parlemen. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. A. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum. B. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan legislatif. C. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuatan merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah. Kemudian, keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen. D. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. 3. Berdasarkan prinsip ideologi. 3. Berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal
berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. B. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. C. Demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi. Dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut sebagai parlemen. Lembaga legislatif haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang atau kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada pemilikan kekuasaan pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dan undang-undang walaupun dengan alasan apapun. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi yang akan dipaparkan oleh saya. Menteri Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokrasi atau tidak, yaitu yang pertama, ada penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya jaminan bagi terjadi perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pengertian penguasaan yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan cara minum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya memajukan pengetahuan. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Materi selanjutnya adalah tentang unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi yang akan disampaikan oleh saya. Unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu ada 3. Yang pertama, ada negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua, ada masyarakat madani. Masyarakat madani ialah sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, ada aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.